Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan penting tentang ibadah puasa. Bagaimana hukumnya dispensasi atau keringanan toleransi hubungan suami istri pada saat malam bulan Ramadan, dan bagaimana ceritanya atau sejarahnya di dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana kita baca di dalam sejarah tasyri' atau perundang-undangan hukum Islam, bahwa posisi puasa pada awal tahun 2 Hijriah melarang selama 1 bulan penuh seorang suami untuk bercampur dengan istrinya. Jadi selama 1 bulan penuh ini hukumnya tidak dibolehkan. Pada suatu malam di dalam kitab tafsir Jalalain ya juz 1 halaman 57 dijelaskan bahwa sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terlanjur untuk mengajak istrinya berhubungan intim. Maka fa'tadzara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia lalu mengadukan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau Nabi menunggu wahyu turun, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 187 surat Al-Baqarah, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada saat malam hari bulan puasa ar-rafathu ila nisaikum, bercampur atau berhubungan dengan istri kalian. Apa di situ argumentasi atau alasannya? Dilanjutkan di dalam ayat itu, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah Maha tahu bahwasanya kalian tidak mungkin bisa menahan nafsu, bisa menahan diri kalian selama 1 bulan penuh untuk tidak bisa berhubungan suami istri. Fataba alaikum, maka Allah mengampuni atau memberikan taubat atas kesalahan, ya, sebagaimana contoh kesalahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wa afa ankum, dan memberikan ampunan. Nah, berdasarkan ayat ini maka konsep nasakh atau penghapusan hukum Islam terjadi. Maka semenjak turunnya ayat ini maka dibolehkan mulai pada saat malam hari di bulan Ramadan semenjak maghrib sampai subuh dibolehkan untuk berhubungan suami istri. Adapun masalah ghuslul jinabah atau mandinya, maka di dalam hadis Rasulullah SAW diberikan toleransi boleh masuk waktu subuh masih dalam keadaan junub, belum mandi, tetapi ia harus segera untuk mandi dalam rangka untuk sholat subuh. Jadi jangan sampai terlambat sampai nanti syuruk atau terbit matahari. Ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasumu. Hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaq alaih. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk waktu fajar atau subuh dalam keadaan junub, belum mandi, min ahlihi, karena sebelumnya berhubungan dengan istrinya, tentu saja dengan Aisyah radhiyallahu anha. Tsumma yaghtasilu, kemudian beliau mandi, wa yasumu, dan lanjut puasanya. Berdasarkan hadis ini maka puasa orang yang mandi setelah subuh ini hukumnya sah-sah saja, boleh, asalkan pada saat berhubungan badan tadi itu tidak melebihi durasi waktu subuh. Nah, hukum mandi sebelum fajar atau subuh ini hukumnya sunnah. Jadi disunahkan memang mandi cepat ya menjelang subuh. Misalnya di dalam kitab Fathul Mu'in, wa sunnah ghuslul janabati qablal fajri ya inda shaimi. Jadi disunahkan untuk orang yang berpuasa apabila dia berjunub malam hari, maka disunahkan untuk mandi sebelum subuh. Jadi mandi sebelum subuh ini hukumnya sunnah. Dia boleh mengakhirkan, tetapi jangan sampai mengakhirkan sampai syuruk terbit matahari, karena ini waktu terbatas ya, agar dia bercepat-cepat mandi untuk supaya tidak terlambat waktu sholat subuh. Adapun kasus-kasus misalnya bangun kesiangan, suami istri misalnya sama-sama bangun jam 8, maka dalam kasus seperti itu dia harus segera mandi junub, kemudian sholat subuh qadha, dan setelah itu lanjut puasanya. Ya, tidak boleh disengaja, tidak boleh terus-menerus keseringan. Nah, kalau disengaja ini hukumnya haram ya, karena ini dispensasi bagi orang yang tidak sengaja. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.